warga Indonesia. Yes, kita balik lagi masih di Suara Santai, sahabat suara. Dan kayak tadi aku bilang ya, masih bareng sama Lilian Angie di sini yang nggak sendirian. Karena sore ini kita sudah bersama dengan Rumah Sakit Mata JEC Candi at Semarang. Wah, ini nih bener-bener rasa kangennya loh, bertahun-tahun. Karena sore ini kita sudah kedatangan ada Dr. Wisnu Sadasi, SPMK, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mata JEC Candi at Semarang. Selamat sore, Dok. Sore, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oh, aduh. Dari suaranya aja udah langsung ini ya. Solusi dari mata kita banget nih kayaknya. Dan juga ada Mbak Ani di sini ya, dari tim marketing dan komunikasi JEC Candi at Semarang. Mbak Ani, apa kabar? Halo Mbak Angie, apa kabar? Wah, kayaknya lama banget ya kita nggak ketemu iya, ya. bener loh. Ketahunan ada kali ya. Makanya lumayan lama ya, dan kita ketemu lagi di sini ternyata. Betul ya. sekali. Ketemunya tuh pas di momen-momen mau liburan ya, mau liburan kayak sekarang ini kan bentar lagi ada mahasiswa mau liburan, Dok. Betul. Ya. Terus juga pelajar banyak yang mau liburnya panjang ya. Mungkin banyak nih yang udah disusun planningnya juga, mau kemana, mau ngapain. Sekarang itu kayaknya yang lagi ngetren lagi adalah kembali ke alam. Banyak yang bilang hiking itu menarik untuk dilakukan gitu. Terus juga buat foto-foto bagus gitu. Tapi mungkin kayak misalnya ada yang mau kembali ke alam, snorkeling juga gitu. Kayaknya kegiatan-kegiatan ini bisa aja terhalang karena mungkin kalau kayak aku ya mungkin ya Kacamata ya iya. pastinya. Apalagi sekarang yang lagi into olahraga pedal. Wah, iya benar. Ya kan? Salah satunya itu tuh. Iya benar. Kan nggak enak banget ya Pak ya. Iya benar. Nah jadi ya buat kamu nih solusinya biar kamu bisa liburan lebih bebas dan aktif ya, Lasik dan Smile di Rumah Sakit Mata JEC Candi at Semarang pastinya nanti bakal bisa menjadi solusi. Tapi sebelum itu kita mau langsung tanya dulu ke Dr. Wisnu di sini. Dok, mungkin bisa dijelasin dulu pertama-tama gitu ya. Sebenarnya kelainan refraksi itu apa sih, Dok? Ya, jadi kelainan refraksi langsung aja nih ya. Jadi kalau misalnya kita sih orang awam tuh suka bilang kelainan refraksi itu mata minus, ya, mata silinder, ya. Kalau kita bilang dokter mata sih miopia, kalau silinder itu astigmatisme ya, sama ada hipermetropia. Jadi di mana sebenarnya mata kita itu tidak mampu memfokuskan gambar yang kita lihat kan harusnya kan sampai ke syaraf mata, kemudian diteruskan ke otak. Iya. Orang-orang dengan kelainan refraksi ini bayangannya masuk ke mata, tapi nggak bisa pas di syaraf mata. Oh, Jadi kabur. meleset dia, Dok. Meleset, betul. Astaga. Makanya dikasih kacamata supaya kacamatanya membantu dia memfokuskan tepat di syaraf mata kita. Jadi langsung bisa diteruskan ke otak. Otak bisa menerjemahkan. Kamu lihat A, B, C, warna A, B, C. Oh, Jadi seperti itu. keadaan di mana bayangan itu nggak bisa tepat di syaraf mata dan sehingga otak tuh nggak bisa menerjemahkan dengan baik. Begitu. Oh gitu. intinya. Tapi kalau misalnya yang namanya kelainan refraksi, apakah semua orang mengalami? Enggak juga ya? Oh iya betul. Jadi tidak semua orang mengalami kelainan refraksi ya. Ya. Kalau sekarang ini, tapi kalau dari jurnal-jurnal penelitian kita dokter mata yang terbaru ini meningkatnya banyak sekali tuh, hampir lebih dari 50%. Terutama pada anak-anak. Kenapa? Ya karena kelainan refraksi ini sebabnya banyak. Yang pertama kan memang ada faktor genetik ya. Tapi ternyata faktor genetik itu bukan sesuatu hal yang utama. Ada lagi yang lebih berpengaruh terhadap kelainan refraksi, yaitu lifestyle. Di mana mata kita itu terlalu sering melihat dalam jarak dekat. Ya, jadi mata kita itu dia tuh kerja itu kalau pas lihat dekat aja. Sebenarnya kalau lihat jauh tuh mata kita tuh relax. Lah karena kita melihat dekatnya terlalu sering ya, terlalu intens gitu ya, sehari lebih dari 8 jam handphone segala macam ya, laptop gitu. Jadi kemudian perkembangan matanya jadi nggak normal tuh. Nah, jadi di mana yang misalnya harusnya bayangannya tuh udah sampai ke syaraf mata, dia belum nyampe, atau bahkan kadang-kadang kelebihan, kebablasan gitu loh, nggak bisa tepat di syaraf mata itu. Gitu. Jadi memang ada kelainan genetik, tapi yang paling sering yang sekarang ini penyebabnya paling banyak itu ya karena lifestyle terutama ya. Oke. Melihat dekat yang terlalu sering. Apalagi udah jarak dekat, gambarnya gambar bergerak ya, Dok ya. Betul, apalagi lihatnya di tempat yang gelap. Wah, Jadi, kenapa, Dok? Jadi
ruangannya gelap, tapi kontrasnya yang di itu terang. Jadi mata kita kan jadi kayak terang gelap. Dia kerjanya terlalu intens. Nanti lama-lama dia kelainan refraksinya juga akan cepat nambah kalau seperti itu. Oh. Makanya sekarang kalau liburan sih sebaiknya kembali ke alam. Cuma pastinya kalau udah terlalu pakai kacamata kembali ke alam repot juga ya. Iya lagi. Belum kalau misalnya lupa naro ya. Banyakannya kayak gitu kan. Iya beneran. Lupa naro ternyata taruhnya di jidat. Kayaknya itu yang sering kita alami juga tuh, sering banget tuh. Iya, makanya ada. Tapi sekarang ini kan JEC Candi tuh udah punya teknologi LASIK, terus juga ada Smile gitu untuk solusi bebas kacamata minus dan silinder ya dok berarti ya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih secara singkat teknologi ini tuh seperti apa sih LASIK dan Smile Betul, itu? jadi untuk kita ya mungkin kita adik-adik gitu ya yang memang sudah terlanjur pakai kacamata ya, karena kan teknologi itu berkembang, jadi nggak usah khawatir sih sebenarnya. Selain pemakai kacamata, ternyata sekarang itu kita bisa menghilangkan kelainan refraksi itu sehingga kita nggak perlu pakai kacamata. Ya, teknologinya banyak ya, tetapi yang memang sekarang yang dikenal paling efisien, paling efektif, efek sampingnya paling rendah itu adalah LASIK sama Smile. Jadi sebenarnya dua prosedur ini pada dasarnya tuh prinsipnya sama ya. Jadi di mana LASIK ini memodifikasi kornea kita. Jadi kornea itu yang hitam-hitam di tengah mata bulat itu loh. Nah, itu kornea. Jadi di situ dimodifikasi, di shaping gitu, di reshaping dengan menggunakan laser begitu, sehingga nanti sinar yang masuk yang tadinya meleset itu bisa difokuskan tepat di syaraf mata kita. Gitu. Jadi pada prinsipnya sama sih. Dan banyak sebenarnya sekarang teknologi untuk menghilangkan minus tuh banyak ya, di JEC semuanya ada. Tetapi memang yang paling cepat ya, terus kemudian efek sampingnya paling ringan ya, efisien. Sekarang operasi besok udah langsung kelihatan tuh ya. Sekarang yang udah terbukti tuh Smile dan LASIK. Kelihatan apanya dok? Kelihatan hasilnya. Jadi kemarin nggak bisa kelihatan, langsung jadi bisa lihat. Udah langsung kelihatan hasilnya, langsung yang tadinya burem-burem gitu langsung kelihatan. Nggak pakai kacamata, besoknya Wah, langsung asik kelihatan. banget ya. Dan Smile LASIK ini kan sekarang malah merupakan operasi yang nomor 1 terbanyak di dunia loh. Oh gitu. Iya, dia lebih dari 50 juta orang ya yang melakukan. Jadi memang udah ini ya, udah terbukti lah. Maksudnya kita nggak usah khawatir, aduh gimana dok mataku diapain gitu. Nah, ini udah dan aman gitu loh. Betul. Hampir banyak sekali di dunia tuh. Ini adalah salah satu operasi yang paling banyak dilakukan di dunia. Oke, menarik ya sahabat suara ya. Iya, makanya kalau misalnya kamu juga tertarik nih pengen tahu lebih banyak lagi, boleh banget join sama kita. Langsung aja kirimin pertanyaan kamu, bisa langsung join ya di WhatsApp-nya Iswara Semarang dengan format nama spasi pertanyaan kamu, kirim aja ke 0811 2700 902. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Iswara, siarannya live. Yes, kita balik lagi masih di Suara Santai barengan Lilian Enji dan juga Rumah Sakit Mata JEC Candi at Semarang ya. Di sini masih ada Dr. Wisnu dan juga ada Mbak Ani di sini. Kalau tadi kita kayak baru sedikit banget ya, tapi seperti masih banyak hal nih yang cukup menarik ya untuk kita cari tahu. Seperti misalnya tadi udah disebut sedikit tentang LASIK dan Smile. Itu bedanya di mana tuh dok? Jadi sebenarnya LASIK dan Smile itu sama-sama prosedur di mana kita menghilangkan kelainan refraksi tadi ya, bisa minus, bisa silinder pada seseorang dengan cara memodifikasi bagian kornea yang hitam-hitam di mata itu. Nah, bedanya adalah kalau LASIK itu memang kita lasernya itu membuat kayak seperti polanya itu lebih besar dibandingkan dengan Smile. Jadi kita bikin pola melingkar begitu. Kemudian permukaan korneanya kita buka sedikit, kemudian bawahnya kita laser, kemudian kita kembalikan lagi. Tapi kalau Smile itu intinya dia memang nggak bikin polanya tuh nggak terlalu pola lasernya tuh nggak sebesar LASIK. Jadi dia hanya kayak ada tempat untuk membuat polanya sekitar 275 begitu, dan korneanya tuh nggak dibuka sama sekali gitu loh. Jadi nggak ada lapisan yang seperti disingkap. Kalau LASIK kan ada lapisan di permukaan, kita singkap sedikit, kemudian bawahnya kita laser, kemudian kita kembalikan lagi lapisnya. Tapi kalau Smile tuh nggak sama sekali. Jadi memang benar-benar kita bikin pola aja di situ kecil, terus kemudian pakai alat gitu, bagian dalamnya kita laser sedikit, udah selesai. Jadi memang Smile ini lebih baru
dengan lebih minim sayatan ya, lebih minim minimal minim tindakan ke korneanya Iya. dan recovery-nya lebih cepat. Oh, karena ya itu tadi ya, Tapi kalau prinsipnya lasik sebenarnya dibuka dan sama ditutup sih ya, dulu, cuma ya. itu bedanya memang insisinya aja sama pola lasernya yang dibentuk itu. Kalau Iya, lasik iya. lebih besar gitu aja. Oh, dan dua-duanya itu bisa dilakukan di Betul, JEC. dua-duanya bisa dilakukan di JEC dan bisa mengkoreksi minus silinder dari, kalau minus itu sampai, kalau lasik itu Iya. memang karena pola lasernya lebih besar ya, jadi dia bisa mengkoreksinya lebih banyak. Oh, Jadi iya. sampai silinder 6 Mhm. sampai dengan minusnya sampai minus 12. Oke. Kalau smile itu silindernya sampai 5, Mhm. minusnya sampai 10. Oh, sedikit aja ya, sedikit bedanya sedikit Betul. aja. Nah, nanti pasiennya datang, biasanya kita dokter yang ini cocoknya buat smile nih, ini cocoknya buat lasik nih. Nanti kita lihat ke masing-masing pasiennya gitu. Nah, oke. Nah, berarti nih kalau misalnya yang mau menjalani tindakan smile atau lasik gitu ya, mungkin bisa dijelasin nggak sih siapa sih gitu yang bisa menjalani ini gitu? Apakah ada minimum minusnya atau bagaimana Betul. gitu, Dok? Jadi prinsipnya adalah sebenarnya semua orang bisa menjalani prosedur ini. Ya. Tetapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah yang jelas itu minimal usia. Jadi minimal 18 tahun. Kenapa sih kalau di bawah 18 tahun belum bisa, Dok, gitu? Karena di bawah 18 tahun itu mata kita tuh masih tumbuh ya, jadi masih berkembang. Takutnya nanti kalau misalnya kita koreksi minusnya, terus korneanya masih ada perubahan bentuk, nanti ada tiba-tiba berapa tahun lagi ada minus lagi. Kan sayang, jadi belum stabil lah ininya perkembangan di mata itu. Jadi di atas usia 18 tahun cut off-nya. Maksimal usia berapa, Dok? Nggak ada maksimalnya, asal matanya belum katarak. Oh. Kenapa kalau katarak nggak boleh ya? Karena selain kornea, di dalam mata kita tuh kan ada kayak lensa mata namanya. Iya. Jadi lensa itu juga membantu kornea untuk memfokuskan tadi bayangan ke syaraf matanya. Kalau lensa ini kalau sudah mulai karena proses usia, jadi kayak kaca kan, nggak bisa bening terus kan, dia lama-lama jadi butek gitu kan, katarak. Ya kita jadi nggak bisa melakukan prosedur lasik. Kapan korneanya kita otak-atik, toh ada bagian yang lain juga yang ada masalah di situ. Jadi kita biasanya pikirkan tindakan yang lain begitu. Jadi intinya semua umur bisa asal di atas 18 tahun dan belum ada katarak. Terus yang kedua adalah tadi minusnya ya, biasanya minimal sih sekitar setengah ya, setengah 0,75 begitu. Yeah. Tadi maksimalnya saya bilang maksimalnya bisa 10 atau 12 ya. Kalau misalnya lasik 6, smile-nya 5. Terus syarat yang ketiga lagi, kita kan tadi kan kalau lasik itu kan yang kita modifikasi kornea. Ya biasanya kita dokter kita periksa dulu korneanya sehat nggak, ada masalah nggak. Jangan-jangan dulu korneanya misalnya pernah luka atau ada bekas luka di situ, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terus kemudian jadi kita tuh di JEC itu kita periksa semua itu secara detail ya. Jangan sampai pasien itu kita menghindari sesedikit mungkin lah, maksudnya hal-hal yang tidak sesuai dengan planning kita. Jadi gimana, Dok? Jadi ya kita ukur dulu korneanya, minusnya berapa sih? Terus nanti korneanya yang kira-kira kita bisa laser berapa sih? Di JEC semua ada alatnya. Nah, jadi kita kira-kira, makanya saya bilang ini cocoknya buat lasik, ini cocoknya buat smile. Kita lihat dari kondisi korneanya. Jadi kita ada beberapa pemeriksaan nanti kalau sebelum lasik. Jadi kalau pasien, aduh Dok, saya periksanya banyak ya Dok, banyak ganti-ganti alat gitu loh. Ya karena itu kita pengen hasilnya dengan yang kita planning itu sama lah ya, kalau bisa 100% akurat lah. Gitu. Jadi kita cek betul-betul. Jadi tadi korneanya kita lihat ada masalah nggak, sehat nggak. Terus kemudian korneanya itu kan ada jumlah selnya. Jumlah selnya yang dikikis pakai laser cukup nggak dengan minusnya? Misalnya minusnya 12, tapi korneanya kondisinya tipis, ya kita nggak akan sarankan, kita nggak akan paksakan begitu. Terus kemudian nanti kita lihat bagaimana mata bagian belakangnya, syarafnya sehat nggak, ya ada kataraknya nggak, gitu kan. Terus apalagi ya, pasiennya lagi menyusui nggak? Ternyata ibu menyusui nggak boleh, karena kan hormonnya masih imbalance tuh. Ternyata hormon imbalance itu berpengaruh juga ke kondisi kornea. Jadi korneanya nanti sel-selnya agak berubah-berubah tuh ketebalannya. Jadi biasanya kalau ibu-ibu yang menyusui hamil, tunggu dulu Bu sampai 6 bulan pasca menyusui gitu. Jadi kita benar-benar kita cek lah ya, jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita atau ke pasiennya.
Sampai kita periksa nih matanya ada mata kering nggak? Kita ada alatnya juga tuh untuk Iya. periksa. Kalau ternyata matanya kering, mata kering tuh ternyata berpengaruh ke ukuran kacamata loh. Ya jadi kita periksa betul. Kalau ternyata ada mata kering, kita obatin dulu deh sampai bener-bener semuanya tuh bener-bener sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Oh gitu. Tapi yang disebut sama Dokter Wisnu tadi, aku percaya sih soalnya waktu ke rumah sakit ya dulu ya. Pernah kan, Mbak Mbak Ani Inci juga ya. ya. Iya makanya. Ini peralatannya apa aja nih Mbak Ani gitu. Waduh, satu ruangan aja tuh udah sampai dari dalam-dalam ya waktu iya, itu ya. waktu itu banyak banget gitu. Dan itu semua berarti ibaratnya kayak harus checklist gitu dulu ya semua ya. Setelah itu nanti prosedur semua udah terpenuhi baru bisa dilakukan Iya. tindakannya gitu Betul. ya. Jadi kadang-kadang kita sampai periksa minusnya berapa itu kan pakai mesin tuh. Nanti kita cross check tuh pakai yang manual lensa itu kan. Nanti kalau udah kita ada perbedaan nggak gitu kan. Terus nanti kita cross check lagi kalau matanya lagi kondisi redup minusnya berapa tuh. Jadi kita bener-bener set supaya pasien nanti kalau pas dia terang redup lebih inilah pokoknya hasilnya baik begitu ya. Oke. Jadi memang sedetail itu sih kita periksa ke pasien-pasien. Jadi kadang-kadang ya pasien tuh aduh kok lama ya dok saya pemeriksaan prelasiknya. Iya berarti nanti Hampir kalau misalnya memang sudah mau 3 jam gitu maksudnya Iya. karena memang banyak. Itu berarti prosedurnya mulai dari datang terus kemudian apa nih yang bisa dilakukan? Oke, mungkin aku bisa tambahin ya Mbak Inci. Iya. Jadi untuk prosedur lasik ataupun smile sendiri, jadi pasien datang pertama kali untuk ke bagian pendaftaran, kemudian nanti di screening dulu Mbak, seperti yang disampaikan Dr. Wisnu tadi. Ya. Untuk ukuran minus silindernya berapa, kemudian nanti ke ruang pemeriksaan penunjang yang waktu itu di ruang banyak alatnya itu kan. Nah itu ada 6 tahap pemeriksaan memang di ruangan itu. Nanti Iya. kalau secara hasilnya itu bagus semua, baru akan penjadwalan tindakan lasik ataupun smile itu gitu. Kurang lebih sih sekitar 2-3 jam lah untuk tindakan screeningnya sendiri. Di hari yang sama ya? Bisa banget. Hari yang sama, pagi datang, sore langsung tindakan, selesai tindakan langsung pulang, bisa. Oh gitu, langsung pulang. Bisa langsung pulang loh. Kalau betah gimana? ya. Jadi pemeriksaan awalnya bisa 3 jam ya. Ya, kurang Prosedurnya lebihnya. 15 menit doang. Betul. Prosedur apa nih dok? Tindakannya. Tindakan operasi lasik sama smile-nya itu. Jadi pasiennya relax habis operasi smile. Ya oh cuma gini doang ya dok. Serius nih udah bisa dibikin agak lebih lama karena ini adalah sesuatu yang serius. Oh gitu. Kalau untuk tindakannya sekitar 15 menit. 15 sampai Lalu 20 untuk menit. untuk penyembuhannya gimana nih kira-kira? Jadi pasca lasik sama smile itu memang ada hal-hal yang kita coba untuk pasien tidak lakukan. Jadi sebelum tindakan sama pasca tindakan. Ya. Kalau sebelum tindakan apa sih yang nggak boleh dok gitu misalnya pasiennya nggak boleh pakai kontak lens. Jadi kalau pasien biasanya minusnya kadang-kadang kan suka pakai kontak lens tuh macam-macam, kadang-kadang ada warna-warna apa segala macam, itu 2 minggu harus di off dulu kontak lensnya. Terus waktu tindakan juga nggak boleh pakai make up ya, karena kan mengganggu kesterilan juga kan. Gitu, Oh ya. iya Oke, iya. terus nggak boleh pakai aroma yang terlalu alkohol menyengat, itu bikin matanya oke. kering ya. Cuma itu aja sih sebenarnya. Terus sekarang kalau misalnya habis lasik nih, apa yang nggak boleh gitu? Nggak boleh lihat gadget terlalu sering ya. Paling nggak selama 3 hari screen time-nya harus diturunkan dulu. Sampai berapa kira-kira per 3 hari? dong. Oh, Maksudnya per hari kira-kira yang aman gitu? Amannya paling 1-2 jam aja. Oh, Udah gitu. Cek-cek aja WA, tapi nggak usah yang sampai main game gitu ya, mabar sampai malam, mentang-mentang matanya udah jelas. Soalnya udah enak kan mungkin Iya, ya. jadi Dok. 1 hari itu biasanya kan udah jelas. Kalau Iya. kita nggak bilang, kadang-kadang pasien itu, aku tadi malam ini loh dok, karena udah jelas aku main ini sampai jam 1 malam gitu. Waduh. Akibatnya apa? Matanya kering. Kalau mata kering gimana? Matanya jadi nggak nyaman, rasanya tambah Iya. pedih apa segala macam. Jadi aduh dok, ini kok tindakannya bikin pedih, kemarin udah enak. Padahal karena main game yang berlebihan. Kemudian terus berenang, nggak boleh berenang. Jadi kalau smile itu memang 2 minggu nggak boleh berenang. Tapi Setelah tindakan itu, kalau lasik oke. sampai 1 bulan. Oke. Kenapa kalau lasik lebih lama? Tadi saya bilang karena kan pola lasernya dia lebih besar kan. Iya. Jadi kalau berenang itu kan ada kapori dan segala macam ya. Itu memang kita nggak boleh dulu kalau pasca lasik. Terus kemudian ini ya tadi nggak boleh kucek-kucek mata. Udah itu aja sih sebenarnya. Iya. Untuk periksa lagi kontrol berapa lama? Jadi habis lasik sekarang kan, Iya. besok pakai kontrol Iya. 1 minggu, itu 1 bulan. Oh. Jadi segitu cepatnya. Dulu saya juga lasik kan. Misalnya saya lasik hari Sabtu.
hari Selasa saya udah bisa operasi pasien lagi. Jadi aku gak yang operasi pasien gitu. Jadi saking Habis dari pasien ngoperasi pasien ya, Iya, Dok. jadi memang fast recovery gitu. Secepat itu loh sahabat Iya, suara ya. betul. Waduh. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi ya. Kalau misalnya ada yang masih pengen join juga boleh banget, langsung lewat WhatsApp aja. Nanti kita bakal bacain dan nanti bakal dibantu sama Dokter Wisnu dan juga sama Mbak Ani dari JEC Candi at Semarang ya. Iswara, siarannya live. Ini suara-suara warga Indonesia. Yes, kita masih bersama Dokter Wisnu dan juga Mbak Ani dari JEC Candi at Semarang ya. Jadi kita lanjut lagi nih ngebahas tentang smile dan lasik. Kalau tadi mungkin udah sempet di-share ya tentang apa aja sih yang nggak boleh dilakukan gitu ya setelah tindakan smile atau lasik ini. Masih ada lagi nggak, Dok, kira-kira? Tadi ya, jadi nggak boleh overuse gadget dulu kan ya, paling nggak 3 hari. Ternyata dalam 3 hari ini juga kalau kita mandi ya, matanya jangan sampai kena air dulu. Ya jadi tetap mandi loh ya, tapi jangan sampai kena air disiramin langsung ke mata. Itu paling nggak 3 hari aja ya. Kalau misalnya mau sholat ya untuk bagian muka mungkin tayamum dulu, atau yang bagian mata ini jangan di usap ya, mata bagian. Terus terus tadi nggak boleh berenang ya, 2 minggu smile, 1 bulan lasik, nggak boleh dikucek-kucek gitu aja. Terus tadi mungkin saya lupa bilang, jadi smile atau lasik ini nanti prosedurnya langsung 2 mata ya pada sebagian besar kasus pasien. Jadi mungkin hampir 90% kasus pasien tuh ya langsung di smile atau lasik dua-duanya. Kan beda tuh kalau misalnya operasi katarak kan 1 dulu, nanti 1 dulu. Kalau smile ini enggak, jadi memang langsung dua-dua matanya langsung di treatment, kecuali pada special case itu malah yang nggak lazim dilakukan, biasanya 1 mata gitu. Jadi ya langsung besok paginya ya langsung jelas dua-duanya gitu aja sih yang untuk tambahan tadi ya. Boleh. Iya, tapi ada nggak sih atau pernah ada nggak sih setelah tadi tuh misalnya pemeriksaan 3 jam gitu, Dok, ternyata dia ini nggak bisa dilakukan smile atau lasik gitu? Aduh, bagus banget pertanyaannya, Mbak. Jadi itu ya, kan tadi saya bilang, jadi kita benar-benar periksa betul kan dari mulai kondisi kornea dan segala macam supaya hasilnya baik lah ya, semaksimal mungkin. Ternyata nih, aduh dari pemeriksaan udah diperiksa nih, Dok, banyak pemeriksaan ternyata mata saya nggak cocok buat lasik. Biasanya karena apa ya? 1, minusnya yang terlalu tinggi. Jadi kan tadi kan maksimal kan 12 kan ya. Atau dia sampai minus 15, minus 20 gitu kan ya. Kan ada tuh yang seperti itu. Jadi memang ada, Dok. Ada banyak ya. Itu yang sampai nggak bisa dilasik. Itu kan memang udah nggak memenuhi kriteria kan ya. Atau yang kedua, ternyata di korneanya tadi walaupun minusnya sedikit, ternyata selnya udah nggak terlalu baik nih. Kalau kita laser nanti jadi rusak korneanya. Atau misalnya kondisi yang lain, ternyata bentuk korneanya nggak cocok untuk kita lakukan lasik, begitu kan ya. Terus gimana, Dok? Jadi saya nggak bisa diapa-apain. Jangan khawatir. Jadi kita di Rumah Sakit JEC ini kita punya berbagai prosedur ya, di mana kita bisa menghilangkan minus itu tadi, kelainan refraksi, baik yang surgical maupun yang non surgical, mau baik prosedur bedah ataupun yang tanpa bedah. Jadi kalau yang tanpa bedah contohnya apa, Dok? Jadi kita ada yang namanya ortho-K. Jadi ortho-K itu kayak kontak lens dipakai pada saat pasiennya tidur. Jadi dibalik kan, kalau orang pakai kontak lens kan pada saat bangun. Takut kering nanti, Dok. Nah, ini ternyata dipakainya waktu tidur. Jadi memang dia ada pola tertentu, bahan tertentu ya, material tertentu gitu. Jadi nanti pas pada saat bangun korneanya terbentuk pola, jadi dia bisa minusnya bisanya turun, nanti lama-lama jadi hilang. Cuma memang harus dipakai terus pada saat tidur. Ya, jadi dan ada masa kadaluarsanya. Jadi misalnya sesudah 6 bulan harus diganti pakai kontak lens yang baru gitu. Ada prosedur itu. Terus atau apalagi, Dok, yang bisa dilakukan kalau tadi minusnya sampai tinggi banget begitu kan? Kita beralih nih, nggak korneanya yang kita modifikasi. Kita bagian tengah mata tadi saya bilang ke lensa matanya. Ada yang namanya ICL, jadi implantable collamer lens. Jadi kita pasang seperti lensa mata khusus kecil banget gitu. Kita taruh di mata, fungsinya sebagai kacamata, kayak kacamata tapi dia di dalam mata begitu. Jadi gimana ya bayanginnya ya? Mungkin didengeri gitu ya. Jadi kayak mata ini ya. Tapi memang bisa seperti itu. Atau namanya CLE, clear lens extraction. Jadi kayak kita
kayak operasi katarak gitu, pada pasien yang minus tinggi, minusnya tinggi banget sampai 20-25 gitu. Nanti kita bersihkan lensa matanya, kita modifikasi, terus kemudian kita taruh lensa tanam di situ. Jadi pada prinsipnya semua minus itu berapapun itu sebenarnya bisa lah kita bantu. Ada solusinya ya, Dok, ya? gitu. Iya. Tergantung case by case bagaimana kondisi pasien. Jadi maksud saya ngomong di sini adalah jangan kita terus patah semangat ya. Jadi kadang-kadang kan sekarang itu orang pakai kacamata yang minus 20, minus 25 itu walaupun memang jelas, tapi quality penglihatannya pasti beda sama orang yang umum. Kenapa? Karena kalau kacamata kita tambah tebel, itu bayangannya tuh semakin kecil. Iya. Dan lapang pandangnya biasanya semakin menyempit. Ya kan? Ya, jadi otomatis kan kadang ada aduh dok, saya tuh minus 20, saya tuh pengen quality of life saya meningkat, saya pengen bisa beraktivitas seperti teman-teman yang lain. Betul. Begitu. Jadi ada solusinya, jadi nggak usah khawatir begitu ya. Jadi dengan di era sekarang ini tuh mata tuh termasuk yang kita senang juga sih sebagai dokter mata. Jadi penemuannya itu selalu update gitu loh, bagaimana terutama untuk teknik kelainan refraksi itu. Jadi datang aja, nanti kita periksa, terus kemudian baru kita bisa tentukan kira-kira apa sih yang bisa kita bantu untuk pasien ini. Gitu. Oke, jadi pokoknya apapun masalah mata kita, mendingan langsung konsultasikan dulu aja. Jangan kita yang nebak-nebak sendiri ya. Karena udah ada dokternya, kenapa kita harus nebak? Betul. Ya kan? Nah, kita sekarang mau main mitos atau fakta dulu nih. Boleh. Ya, ini mungkin adalah kabar-kabar yang sering beredar di kalangan kita nih ya, sahabat suara ya. Pasca lasik katanya nggak bisa melahirkan secara normal lagi. Gimana dok tentang hal itu? Boleh kok, nggak ada masalah. Jadi yang membuat orang itu nggak bisa melahirkan normal atau nggak ada kan itu yang dok minusnya tinggi banget nih dok, saya nggak bisa melahirkan normal kata dokter mata. Itu bukan karena minusnya, bukan karena habis lasik atau enggak, tetapi kondisi syaraf matanya. Jadi kalau kita mengejan terlalu kuat, kadang-kadang beresiko syaraf mata kita itu robek. Oh, begitu. Jadi masalahnya tuh di syaraf matanya. Jadi nggak ada hubungannya pasca lasik kah, ataukah misalnya habis operasi operasi smile kah gitu ya. Tapi yang dilihat adalah kondisi untuk syaraf matanya. Kalau syaraf matanya bagus dok, nggak ada masalah begitu. Saya habis lasik minus 2 gitu, misalnya minus 1,5, boleh melahirkan normal dok? Boleh, nggak ada masalah. Oke, jadi mungkin lebih aman untuk konsultasiin ke dokter dulu ya. Untuk situasinya orang kan mungkin beda-beda ya dok ya. Terus dok, kalau misalnya ada info yang beredar bilang katanya tuh ini ada kacamata terapi yang bisa ngilangin minus nih gitu. Oh iya dong, kan kalau misalnya matanya minus 1 pakai kacamata minus 1, kacamata minus 2 pakai kacamata minus 2, silinder 1 pakai silinder 1. Ya iya, memang kacamata kan salah satu cara Alat bantu alat ya. bantu kan buat kita melihat. Tapi kalau misalnya ada kacamata yang misalnya ajaib dipakai, terus hari ini minus 2, besok kacamatanya dilepas jadi 0, kayak nggak ada deh. Oh, nggak ada ya. Selama ini belum ada jurnal ilmiah yang bisa membuktikan kesaktian Tentang hal kacamata itu. ini yang bisa menghilangkan minus, misalnya dipakai seminggu 2 minggu terus besoknya minusnya hilang. Sampai saat ini sih kayaknya belum ada. Berarti masih mitos hal ini ya, sahabat suara ya. Terus kalau misalnya terapi minum jus wortel bisa nurunin minus gimana? Itu juga mohon maaf ya, mungkin ibu-ibu banyak yang kecewa, itu mitos juga. Wah, padahal ini lumayan nih biar anaknya mau makan sayur nih dok. Itu mitos juga ya. Jadi mungkin prinsipnya sebenarnya kan kalau sayur-sayuran itu kan antioksidan untuk mata kita. Malah sekarang kalau yang penelitian kita itu malah bukan wortel sebenarnya yang untuk antioksidan untuk mata. Jadi kayak buah-buah beri, stroberi itu memang bagus untuk sebagai membuat saraf mata kita nggak cepat tua, tapi nggak bisa menghilangkan minus kita. Jadi ya minus itu memang nggak ada minuman atau apa yang sampai saat ini yang bisa menghilangkan itu. Mohon maaf belum ada. Oh begitu. Oke, tapi beri-beri yang tadi tuh lumayan bisa membantu ya dok ya. Betul. Oke, nah sekarang kita mau tanya ke Mbak Ani nih. Kalau di Rumah Sakit Mata JJ Candi Semarang ini pasti dengan rumah sakit yang sangat besar dan fasilitas yang nampaknya sangat lengkap ya. Apa nih fasilitas atau mungkin layanan unggulan yang ada di situ Mbak Ani? Oke,
Makasih Mbak Inji. Jadi untuk layanannya sendiri kita sangat lengkap sekali Mbak Inji. Jadi kita punya IGD yang 24 jam. Kemudian ada farmasi, optiknya kita juga ada. Jadi misalkan para sahabat suara misalkan dapat resep kacamata nih belum mau tindakan lasik ataupun smile, mau pakai kacamata dulu, kita ada solusinya juga. Kita ada optik langsung, jadi nggak usah kemana-mana, sudah langsung jadi one stop solution. Kemudian ada IGD, kemudian rawat inap. Kamar rawat inap kita juga ada, jadi pasien-pasien yang memang membutuhkan tindakan operasi yang memerlukan bius umum, bius total seperti itu harus rawat inap, kita juga ada fasilitas rawat inap. Kemudian ada kamar operasi yang jelas untuk tindakan surgery, kemudian salah satunya sendiri untuk lasik dan smile. Nah itu kita juga punya ruangan khusus sekali, khusus sendiri ya untuk lasik dan smile, itu ada lounge-nya juga. Kemudian nanti untuk keluarga bisa ngelihat juga Mbak. Kalau yang waktu itu ya Mbak ya? Ya ampun, itu betah tapi tahu-tahu udah gitu sembuh kan. terus disuruh pulang. Terlanjur betah loh udah. Jadi di situ keluarga bisa nunggu juga gitu. Karena salah satu layanan unggulan kita selain lasik dan smile ada juga tindakan operasi katarak. Dengan lensa premium, ada beberapa, semua dokter kita bisa mengerjakan. Kita punya 23 dokter spesialis yang subspesialis di bidang masing-masing. Ada retina, ada kornea bedah refraksi, kemudian ada glukoma, ada pediatrik yang khusus untuk anak-anak. Nah, ada syaraf juga. Syaraf kan bukan hanya syaraf aja ya, ternyata mata juga punya dokter spesialis mata yang khusus syaraf juga. Lengkap pokoknya. Begitu ya. Wah. Dan biasanya nggak cuma dari Semarang, justru dari luar-luar kota. Betul, Semarang tuh banyak juga ya. Kita itu memang kebetulan dari beberapa wilayah yang ada di luar kota Semarang. Oke, makanya nggak heran kalau misalnya ke rumah sakit JC itu rame. Amin. Jangan lupa nanti ketemu sama aku ya. Carinya Mbak Ani ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga, nanti mungkin bisa dibantu ya sama dokter dan juga Mbak Ani di sini ya. Iswara, siarannya live. Suara warga Indonesia. Yes. Ini saatnya untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke sini. Bukan aku yang jawab ya. Karena yang jawab itu nanti ada Dr. Wisnu dan juga Mbak Ani dari JEC Candi at Semarang. Nah, ini pertanyaan yang sudah masuk. Ada yang tanya nih Dok, aduh sayang banget nih namanya belum ketahuan nih namanya siapa. Yofi, namanya Yofi nanya, halo mau tanya dong, tindakannya itu bakal kerasa sakit nggak Dok? Apakah dibius dan apakah ada rasa sakit setelah operasi? Jadi nanti lasik itu mata kita tuh dibius. Dibiusnya nggak disuntik nggak apa, tetapi kita pakai tetes kayak tetes mata gitu. Fungsinya untuk membuat permukaan mata kita itu jadi lebih anti nyeri ya, lebih nggak nyeri gitu. Dan prosedurnya satu mata kira-kira 10 menit kan tadi saya bilang 10 menit ya. Jadi kalau mau sama persiapan apa ya setengah jam udah selesai, dan tetes anti nyeri itu memang bekerja untuk selama 30 menit. Jadi habis operasi gimana Dok? Habis operasi kita kasih analgetik, udah pasiennya sudah nyaman. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin kalau 1-10 skalanya 3-5 lah ya. Oh gitu ya. Jadi biusnya itu ternyata cuma ditetes aja. Ditetes aja. Oke, nyaman Yof, tenang aja. Oke, terus ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Wah, ini nih, bentar mana ya tadi ya? Namanya siapa ini? Namanya AU. Dia nanya ya, apakah tindakan lasik atau smile itu bisa ditanggung oleh BPJS? Nah ini nih Mbak Ani. Ini bagiannya aku kali ya. Tolong dijawab ini Mbak Ani. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk KAU ya tadi ya. Oke, kalau untuk saat ini untuk tindakan prosedur lasik ataupun smile itu belum bisa di-cover oleh BPJS. Mungkin kalau misalkan sahabat suara mempunyai insurance ya, kalau asuransi misalkan dijamin oleh perusahaan itu bisa sekali Mbak Inji. Jadi tidak hanya pasien pribadi aja, kalau misalkan sahabat suara itu punya asuransi yang di-cover oleh perusahaan ataupun pasiennya mempunyai asuransi pribadi yang bisa meng-cover lasik ataupun smile, itu bisa juga. Banyak kok pasien-pasien kita yang menggunakan asuransi ataupun jaminan dari perusahaan atau dari kantornya itu dilakukan tindakan lasik ataupun smile itu bisa dijaminkan.
Oke, gitu ya. Jadi ya. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum ya. Oke, jadi dijaga ya matanya. Betul. Seperti kita semua saling menjaga ini. Terus juga ada Alif nanya nih ya. Kalau di JEC nih, apakah ada juga bisa menangani penyakit mata yang lain seperti misalnya glukoma gitu? Terus kalau misalnya untuk penyakit mata seperti ini, apakah bisa pakai BPJS atau tidak? Oke, untuk Kak Alif, untuk tindakan penyakit glukoma ya, untuk penyakit glukoma sendiri, misalkan menggunakan BPJS itu bisa. Kami punya yang namanya Klinik Candi Eye Center. Nah, kalau mungkin sahabat suara pernah ke daerah Jalan Dr. Wahidin, Iya. nah itu ada Itu Klinik depannya Candi Eye patung menari itu ya? Iya betul, depannya Resto Arum nggak ya? Betul, Belok ke kiri saya udah Resto nari. Arum. Ada patung menari, maju aja dikit kanan jalan, nanti ada namanya Klinik Candi Eye Center di situ. Oke. Yang bisa menerima pasien BPJS. Nah, bisa langsung ke situ ya Betul, untuk konsultasi nanti langsung ya. konsultasi, ada dokter yang untuk menangani khusus glukoma kita juga punya juga Mbak Eci. Gitu. Pokoknya lengkap. Baik di Klinik Candi Eye Center ataupun di Rumah Sakit Mata JIC Candi Semarang sendiri kita punya dokter lengkap semuanya. Tapi kalau misalnya mau nggak pakai BPJS ada promo nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya seperti yang nyambung dari dokter Iya, tadi ya. Kalau misalkan sahabat suara pengen cepet, pengen melakukan screening cepat, kita juga lagi ada program spesial juga untuk screening glukoma. Oh, Certificate gitu. 40%. Oke. Seperti itu. Nanti silakan kontak ke kami, ke Rumah Sakit Mata JIC Candi Eye Semarang ataupun ke Klinik Candi Eye Center. Oh, nah berarti selain itu tadi untuk screening ada juga nggak sih program spesial yang lagi berjalan nih? Ada, apalagi ini liburan ya. Nah, Apa kita aja juga nih? untuk para sahabat suara yang mau tindakan smile ataupun tindakan operasi katarak terutama untuk lensa premium, kita ada promo dengan Hotel Tentrem nih, Benji. Jadi habis tindakan nggak usah pulang ke rumah tapi nginep di Hotel Tentrem. Ya ampun. Jadi Enak nanti banget. dapat fasilitas lengkap loh dari kita, diantar, dijemput. Biasanya kalau misalkan nginep di hotel yang bintang 5 gitu kan sekitar sekian gitu kan. Nah, di Rumah Sakit Mata JIC Candi Semarang sendiri kolaborasi dengan Hotel Tentrem cuman bayar 399. Wah, aduh. Jadi pasca tindakan 3,99 loh ya. 399.000. Ya ampun. Jadi pasca tindakan nyaman, istirahat di Hotel Tentrem. Besok paginya mungkin bisa melihat pemandangan yang wow gitu ya dari Hotel ternyata Tentrem. Semarang Ya, tuh seindah ini. Setelah selesai operasi ya. Bener. Nah ini kayaknya udah cocok banget sama Dokter Wisnu nih. Kalau misalnya sahabat suara nih mungkin pengen konsultasi untuk jadwal prakteknya gimana nih? Ya, kalau untuk Dr. Wisnu sendiri di Rumah Sakit Mata JIC Candi Semarang ada di hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Selasa, Kamisnya sore, Sabtunya pagi gitu. Nanti kalau misalkan membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di Rumah Sakit Mata JIC Candi Semarang di 024 86 000 800 atau bisa WhatsApp nih kalau misalkan pengen appointment ketemu sama Dr. Wisnu nih Kak, bisa kah kan gitu kan? Iya. Nanti bisa WA ke 0812 12 6 7 11 gitu. Oke, sosial medianya juga ada ya, Sosial Mbak? medianya ada, follow aja IG-nya JEC Eye Hospital. Nah, Lengkap di situ. informasinya semua di situ. Selalu update Iya, ya. Mungkin nih dari Dokter Wisnu bisa sharing tips gitu buat sahabat suara yang tadi nih sakit nggak sih, dibius nggak sih gitu. Jadi mungkin masih ada keraguan ya, mungkin masih banyak pertanyaan juga gitu untuk melakukan smile dan lasik ini. Jadi untuk sahabat suara ya, mungkin yang pertama gimana sih supaya anak-anak kita nanti nggak minus gitu ya. Kita kan preventif dulu ya. Jadi Iya. ya itu untuk sekarang ini biasakan untuk jangan terlalu banyak melihat gadget. Mungkin ini kayaknya kok klise ya, kayaknya semua orang ngomong seperti itu. Betul. Tapi memang pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi prevalensinya tuh memang meningkat banyak karena terutama COVID kan nggak pernah keluar-keluar. Iya. Terus sampai sekarang begitu kan ya, anak-anak jadi terpola untuk di rumah terus lihat gadget dan segala macam ya. Jadi sehari itu maksimal ya. Itu kan kalau di anak umur sebenarnya kan kalau boleh pegang gadget itu kan untuk anak di atas usia 5 tahun kan sebenarnya, dan itu pun nggak boleh lebih dari 1 jam sehari. Gitu ya, satu itu. Terus banyak bermain di luar ruangan tadi saya bilang, karena orang tuh
matanya tuh kerja keras tuh kalau ngelihat dekat, kalau ngelihat jauh tuh dia mata kita akan relax. Terus yang kedua, kalau emang kita udah pakai kacamata gimana nih dok gitu kan? Gak usah khawatir, nanti dari umur kita misalnya umur 5 tahun ya pakai kacamata ya diikutin aja, periksa ke dokter mata setiap sekali setahun, diperiksa apakah ada perubahan ukuran kacamata sampai nanti umur 18 tahun. Kalau sudah umur 18 tahun nanti baru deh, kalau misalnya saya nggak mau pakai kacamata dok, mau lepas kacamata, silahkan datang ke JEC, nanti kita periksa kira-kira modalitas terapi apa sih yang cocok untuk kita yang mau bebas dengan kacamata. Tidak ada LASIK, ada SMILE, ada implantable lens, ada ortho-K, ada CLE, semuanya ada di JEC dan gak usah khawatir. Tindakannya rata-rata hanya sekitar 20-30 menit. Terus insya Allah gak sakit karena memang kita kasih biusnya tetes aja di mata. Tapi kalau misalnya pasien anxiety, aduh takut banget dok, saya itu dok gitu, gak usah khawatir. Kita juga persiapkan ada dokter bius kan ya, dokter anestesi yang standby, nanti bisa ditidurkan ringan, bangun-bangun udah selesai operasi. Jadi tidak usah khawatir lah, nanti datang aja ke Mbak Ani, nanti biar dibantu sama Mbak Ani gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa di-share juga nih Mbak Ani kalau misalnya mau bikin appointment sama dokter seperti apa. Terus bisa langsung datang aja kah atau emang harus daftar dulu kok di JEC? Bisa banget. Jadi kalau misalkan pun mau datang langsung bisa. Cuman harapan kami kalau bisa appointment dulu Mbak, telepon dulu ke rumah sakit, takutnya nanti dokternya nggak praktek atau ada mengalami keterlambatan seperti itu, nanti diinformasikan oleh petugas kita. Jadi bisa telepon ke 02486 86.800 atau WhatsApp ke 0812 12 12 6711. Nanti semua informasi bisa melewati chat tersebut. Oke. Dan satu lagi, tadi aku sempat ketinggalan. Kita tanggal 28 Juni nanti. Mungkin untuk sahabat suara yang hari ini belum bisa full mengikuti talkshow kita sore hari ini, kita di tanggal 28 Juni nanti ada seminar publik. Jadi untuk umum, kita buka untuk umum, kita bahas tentang LASIK dan SMILE menjelang liburan kan. Nah, pasti pada udah liburan, silakan datang ke Rumah Sakit Mata JJ Candi Ed Semarang. Kita ada online dan offline. Oh gitu ternyata. Gak dipungut biaya sama sekali. Nice. Waduh, di bulan ini loh ya sahabat suara ya, jadi jangan sampai kelewat ya. Betul. Dari Dokter Wisnu mungkin closing statement yang mau disampaikan ini buat sahabat suara. Untuk sahabat suara sekalian ya, jadi memang tadi saya bilang di era seperti ini tidak usah khawatir kalau misalnya, tidak usah terlalu sedih atau hilang harapan kalau memang kita saat ini harus memakai kacamata dari yang mulai ukuran kecil sampai yang ukuran besar ya. Jadi kadang-kadang tuh saya sebagai dokter mata kadang-kadang ada loh pasien yang sampai minus 20, minus 30 itu ada, itu tuh ada, dan kadang-kadang sudah lepas harapan begitu ya. Tidak usah khawatir, silahkan dikonsulkan ke dokter mata terdekat dimanapun sobat suara berada. Nanti biar dilihat kira-kira apa sih yang bisa kita bantu untuk pasien-pasien ini supaya penglihatannya lebih optimal. Jadi kita optimalisasi penglihatan, terus kemudian supaya kualitas hidupnya lebih baik. Ya, karena bagaimanapun juga kacamata yang tebal sampai minus 20 itu tetap beda kualitas penglihatannya dibandingkan tidak memakai kacamata begitu ya, untuk atau bebas kacamata. Jadi tidak usah ragu-ragu ya, silahkan datang ke dokter mata terdekat, nanti biar bisa kita carikan solusi bagaimana supaya quality of life-nya meningkat. Itu aja. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Wisnu dan juga Mbak Ani. Sama-sama, teman-teman dari Mbak JC, Inji. terima kasih. Ini solutif sekali sore hari ini ya. Padahal belum tindakan tapi udah lega karena udah tahu abis ini mau ngapain dan kemana ya. Sekali. Oke, terima kasih untuk sore ini udah datang ke Iswara Semarang. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Iya, kita tunggu ya. Oke, selamat sore. Selamat sore.